Lalu saya tanyakan, kalau begitu ngapain presiden bolak-balik sampai ke 54 negara? Kan mestinya 54 negara yang datang ke Indonesia. Itu namanya punya daya tawar tuh. Punya sesuatu yang membuat orang lain respect sama kita. Kalau seluruh kekayaan ini nggak bisa kita, nggak bisa kita jadikan sebagai alat bergenit tadi, ayat tawar tuh. Setidaknya kita punya sikap. Lah ini bagaimana presiden kita nggak jelas penjelasannya ikut BOP. Di BOP cuma diminta untuk megang map Trump. Gimana? Seru kan nonton episode dari Rakyat Bersuara? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe official YouTube dari Okezone. Kalau udah, sekarang kita lanjut yuk nonton Rakyat Bersuara. Bagaimana Anda melihat sikap Indonesia saat ini di tengah konflik Iran-Amerika? Soal apa? Ekonomi? Kalau ekonomi aku nggak bisa bicara. Soal sikap Indonesia, apakah menurut Anda Presiden Prabowo sudah on track? Sudah menggunakan 3 hal yang disebutkan oleh Pak Budiman? Ini kan kalau berteman tuh ada tahapan-tahapan juga. Pertama, tadi disebutkan kita punya daya tawar. Pak Nursi menyebut daya tawar tuh ada kalau Anda punya sesuatu juga. Nah, kalau saya nggak punya gimana mendekatinya? Kan kira-kira gitu tuh. Oleh karena itu selain ada daya tawar, ada jadi teman. Jadi karena saya masih pada tahap begini, mungkin saya di sini dulu bersama Anda. Level saya itu beda dulu itu. Tapi di bawah itu ada lagi tuh ikut-ikutan. Indonesia ada di mana? Ya, yang paling bawah ini yang ikut-ikutan. Maksudnya Indonesia banyak loh kekayaan alamnya. Justru itulah yang tadi sebetulnya mau disebutkan oleh Pak Nursi. Itu semua kekayaan kita itu harus dimulai dulu dari sikap. Sikap yang menandaskan bahwa kita merasa apa yang kita punya ini sesuatu yang membuat kita layak untuk tawar menawar gitu. Seperti yang dilakukan tadi contohnya adalah Iran kan. Iran itu kalau dikalkulasi persenjataan macam-macam sepanjang yang kita tahu nggak sebanding tuh dengan Amerika. Tapi yang nggak mereka dimiliki oleh yang lain, dia punya sikap, gitu. Punya sikap bahwa dia nggak mau ikut-ikutan orang, dia mau dirinya sendiri. Gitu. Nah, sikap itulah yang membuat orang hormat. Nah, di kita enggak. Perjalanan ke 54 negara itu menunjukkan kepada kita itu nyari-nyari kawan. Nyari hormat katanya. Itu dia. Nyari kawan Anda bilang tadi? Nyari kawan? Iya, ikut-ikutan kawan. Oh, ikut-ikut. Nah, kenapa saya katakan begitu? Karena tadi saya baru ke sini terlambat karena ada diskusi di salah satu media televisi yang juga mendatangkan Komisi 1 dan kawan dari Gerindra. Kawan Gerindra ini menyatakan kita sebetulnya punya segalanya yang membuat kita itu punya daya tawar di mata internasional. Lalu saya tanyakan, kalau begitu ngapain presiden bolak-balik sampai ke 54 negara? Kan mestinya 54 negara yang datang ke Indonesia. Itu namanya punya daya tawar tuh. Punya sesuatu yang membuat orang lain respect sama kita. Kalau seluruh kekayaan ini nggak bisa kita nggak bisa kita jadikan sebagai alat bergenit tadi, ayat tawar tuh. Setidaknya kita punya sikap. Lah ini bagaimana presiden kita nggak jelas penjelasannya ikut BOP. Di BOP cuma diminta untuk megang map Trump. Kecil kelihatan, tapi sebetulnya kan impactnya kepada bangsa ini besar. Kok presiden saya cuma kerjanya megang mapnya Trump gitu. Nah, oleh karena itu kalau tadi disebutkan level kita di 3 level ini di mana? Ya masih level ketiga itu. Kenapa level ketiga? Itu soal mindset pemimpinnya. Tadi Bung Nursi sudah mengatakan apa hebatnya kita di zaman Soekarno, tapi kenapa kita masuk ke level 1? Sikap. Bung Karno berani. Nah, presiden kita yang dengan segala simbolnya yang disebutkan tuh entah disebut dengan macan Asia lah, gitu-gitu loh Pak. Wah, kalau pidato berapi-api seperti Budiman Sujatmiko ya kan, dan sebagainya itu berhenti di situ, tidak berhenti sebagai sikap. Tapi bukankah diplomasi itu bagian dari soft power, Bang Rey? Ya tentu saja, semua yang saya sebut ikut-ikutan itu juga bagian dari diplomasi. Cuma level diplomasi kita di situ. Apalagi diplomasinya dilakukan dengan model yang seperti yang sekarang kan. Siapa yang nego apa, siapa yang melakukan apa, siapa yang mendiskusikan apa, kita nggak tahu. Semuanya seperti diserahkan kepada presiden. Bahkan saya nggak tahu
3 kali ke Prancis bolak-balik itu tujuannya apa? Coba saya mau tanya ke Mas Gema dulu. Kalau Anda melihat sejauh ini diplomasi kita sudah berjalan dengan baik? Dari pengamatan saya sebenarnya ini menarik sekali. Saya cukup setuju pada dasarnya dengan ketiga pembicara kita. Cuma yang perlu saya sampaikan adalah Indonesia ini kekurangan satu, holistic approach di tata usaha negaranya tidak ada. Itu yang harus kita akui. Jadi pada saat kita bicara tentang diplomasi, mau tidak mau memang mohon izin, kita mesti cari teman. Karena saya setuju kita tidak punya bargaining power. Karena kita bukan Commonwealth, kita juga bukan sosialis seperti China ataupun geng komunis. Kita ini berdiri memang di bawah bayang-bayang Amerika. Itu sudah tidak bisa dipungkiri. Tetapi pernyataan sikap, kita juga melihat 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi, beliau juga bermain secara soft sampai akhirnya Freeport juga berhasil dinego, ya kan? Nah, makin ke sini yang saya perhatikan memang yang harus kita menjadi catatan adalah bagaimana kita punya sistem integrasi, sistem komunikasi, dan keseragaman di dalam tata kelola pemerintahan ini. Karena bagi saya pakai bahasa bayi, negara itu pada dasarnya adalah mega company. Dan presiden itu adalah the CEO-nya, ya kan? Nah, kalau seandainya di dalam perjalanan kita tidak memiliki sebuah holistic approach yang mana setiap kementerian, setiap ring satu presiden itu tidak mempersiapkan dengan matang apa tujuannya ke Perancis 3 kali. Memang betul membawa deal, tapi apakah masyarakatnya sudah tahu? Ataukah efektif atau tidak? Sehingga kan multi tafsirnya muncul. Beliau mengatakan bahwa tidak punya wibawa ibaratnya Indonesia ini sekarang. Datang ke Trump cuma bawa map. Dan ini dimanfaatkan oleh para oposan mungkin atau juga media yang mencari view di klip. Seakan-akan Pak Presiden kita ini seperti jongosnya presiden-presiden di luar. Dan ini kan bagaimanapun bagi saya, kita semua yang ada di panggung ini dan pemirsa semua adalah cinta Indonesia lah. Kita paspor hijau, kita cinta negara kita. Yang selalu saya ingatkan adalah kapal itu kalau lubang, di dalam kapal ini ada yang mungkin pengkritik pemerintah, ada yang pecinta pemerintah, tenggelamnya kita sama-sama. Mati semua satu kapal. Oleh karena itu, yang memang harus kita kembali core masalah, pemerintah wajib menurut saya mendengarkan para expert terutama di event seperti ini. Bahwa kami ini bukan di sini untuk sekedar buang-buang waktu, tetapi dari POV yang berbeda, dari Pak Budi dan Pak Nursi tadi, sudut pandang yang berbeda, tapi kan itu semuanya menuju ke satu hal. Kalau kita bisa tarik benang merahnya, memang ada yang harus diperbaiki dengan tata kelola negara ini. Jadi kalau ditanya apakah diplomasinya harus ditingkat, jelas harus ditingkatkan. Walaupun tidak lupa bahwa kita tidak punya bargaining power, tetapi di tengah kelemahan kita setidaknya ada hal yang memang kita bisa dan berani menunjukkan wibawa dengan apa yang kita miliki. Kembali kepada prajurit zaman dulu ngelawan Belanda pakai bambu runcing. Tapi kita memiliki wibawa dengan bambu runcing itu sampai bisa merdeka. Nah, bagaimana dengan sekarang? Oke, saya mau dengar dari... Ini kan tadi disebutkan ya, persoalannya kan tata kelola dalam pengertian komprehensif. Itu kan artinya ada di puncaknya toh. Kan Anda mau mengatakan itu, masalah sebetulnya itu ada di presidennya gitu. Presidennya nggak mampu melakukan koordinasi manajerial terhadap para pembantu-pembantunya. Jadi begini Pak. Ini kan yang Anda mau sebut. Menarik Pak, tapi kita perlu tahu bahwa Pak Prabowo itu baru pimpin 1,5 tahun. Kita mau jujur-jujuran nih. Kasih presiden siapapun, seperti yang tadi Bapak bilang, saya setuju sekali. Kasih presiden siapapun duduk, minimum 20 tahun Pak baru bisa beresin. Karena ini merupakan warisan. Nah, oke Pak. Jadi POV saya demikian, karena saya melihat dari perjalanan past performance. Gitu. Kalau kita tanya dulu misalnya eranya Pak SBY, jawabannya sama seperti Anda. 20 tahun nih. Di zaman Pak Jokowi, 20 tahun nih. Dari SBY ke Jokowi udah 20 tahun. Betul, setuju. Mestinya udah selesai dong. Iya, benar. 20 tahunnya. Di era Pak Prabowo itu mestinya udah, kalau menggunakan istilah Orde Baru dulu, lepas landas nih. Saya gitu setuju. Nah Pak sekarang Anda merasa kita sedang lepas landas atau sebaliknya, kita sedang mundur? Kita lagi nunggu Pak, mau take off. Nggak take off Pak. Prinsipnya itu yang saya rasakan. Dan pertanyaannya kenapa? Saya bisa tangkap poin Anda, tetapi kita tidak bisa full menyalahkan presiden. Kecuali negara kita ganti, ini mohon maaf nih, tanpa menyinggung kehormatan negara kita, jangan lagi menggunakan demokrasi Pancasila. Kita menggunakan ideologi Pancasila sosialis. Tangan besi, hantam seperti China. Sesimpel itu. Kenapa? Karena sekarang mau buka lahan, itu aja udah susah gitu kan. HAM.
Nah, bagaimana kita sekarang bisa memerintahkan presidennya harus kuat turun ke bawah kalau sistem negaranya ataupun orang-orang di bawah menjadi resisten. Nah, ini yang dalam hal ini memang presiden memiliki tanggung jawab penuh untuk sebagai CEO-nya untuk mengatur Kalau semua. soal HAM tanyakan Budiman Sujatmiko. Ya, boleh. Beliau ini korban dari penegakan hukum yang Anda sebutkan tadi tuh, yang keras itu. Ya. Di zaman Orde Baru. Betul. Nah itu, setuju nggak beliau menggunakan Pancasila sosialisme dalam Nah, apa tadi? Sosialisme apa fasisme? Sosialis, Pak. Ya, Sosialis. sosialis fasisme apa sosialisme demokrat? Bentuknya kalau sosialis jangan masuk demokrasi lagi. Ya, saya nggak tahu. Kecampur ya. Ada dua hal yang berbeda Iya ya. dong. Soalnya Ini adalah dua kalau hal kita berbeda. dengar penjelasan Bung tadi itu, ada nada-nada Oke. seperti Cina katanya. Iya. Kalau Oke. seperti Cina itu kan kita tahu, itu bukan sosialisme, tapi dia menggunakan komunisme kan, yang tunggal. Tunggal, betul. Nah, ini harus ditanyakan kepada. Nah, oleh karena itu mohon maaf nih, Karena maksud itu di saya. zaman kayak begitu kita pernah alami 32 tahun. Betul. Korbannya adalah Budiman Setuju. Sujatmiko. Oleh karena itu disclaimer-nya adalah kita tidak bisa meminta satu tunggal presiden untuk beresin semua ini dalam 1,5 tahun. Ya, apalagi dihadapkan dengan konflik yang baru saja terjadi. Ditekan luar. gitu. Artinya Anda mengakui bahwa sistem pasar bebas, kehidupan individual liberal, kehidupan politik yang liberal, itu telah menjungkir balikan bangsa ini ke titik terendah. Begitu kan? Setuju. Setuju, oke. Kalau begitu setuju, Oke. maka sesungguhnya ketika Anda bilang, Prabowo baru pegang 1,5 tahun nih. Kalau sadar 1,5 tahun pegang kayak gitu, lalu kemudian pidato 20 Mei menyatakan ini kesalahan sistem. Punya pertanyaan baliknya. Riwayat mana saja yang menunjukkan bahwa Anda telah memperbaiki sistem. Kalau sementara DSI itu masih setengah hati. Oke, saya mau tanya ke Pak Budiman, perbaikan sistem itu sudah dilakukan. Saya Mau tambahkan tanggapin sedikit. Oke. Jadi begini, Prof. Pada saat kita bicara yang seperti Anda bilang bahwa Indonesia itu mengalami tekanan internal dan eksternal global, itu saya 100% agree, ya. Nah, ketika Anda bilang bahwa Pak Prabowo itu tidak membenarkan sistem, terbukti berapa banyak orang Mengoreksi bukan tidak membenarkan. ya tidak mengoreksi ya. Berapa banyak koruptor yang ditangkap di era pemerintahan Pak Prabowo? Ya, berikan tepuk tangan. Pemirsa, isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara. Saya Aya Nufus, kita akan jeda sejenak.